Sebagai wujud memperingati Hari Buruh Sedunia, ribuan massa dari berbagai federasi serikat buruh mendatangi kantor Gubernur Jawa Tengah. Dan dalam aksinya, massa buruh berorasi menyuarakan 7 tuntutan, yang diantaranya meminta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dicabut, menghapus sistem kerja kontrak, outsourcing, dan sistem magang, serta stop upah murah. Outsourcing dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 atau Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain. Penyerahan pekerjaan tersebut dilakukan dengan 2 sistem, yaitu pemborongan pekerjaan dan penyedia jasa pekerja atau buruh. Kampus menggunakan sistem kerja outsourcing berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB. Peraturan ini berdasarkan Surat Edaran Nomor B/185/M.SM.02.02/2022. Dari peraturan ini, kampus tidak boleh lagi merekrut pegawai honorer, melainkan harus memakai perusahaan penyedia jasa. Jasa yang dipakai seperti jasa kebersihan dan keamanan. Pihak ketiga yang digandeng UIN dalam penyedia jasa kebersihan adalah PT Intercipta sejak 2018. Ada 102 cleaning service yang membersihkan 29 gedung di UIN. Pekerjaan harian mereka adalah membersihkan ruang kelas, ruang kantor, kamar mandi, dan maintenance alat-alat kebersihan. Sementara itu, untuk pekerjaan tiap minggu, yaitu vakum atau poles lantai. Jam kerja mereka dimulai dari pagi hari sebelum kegiatan di kampus dimulai hingga pukul 2 siang. Di pagi hari mereka akan menyapu, mengepel, mengelap debu, dan membersihkan kamar mandi. Di siang harinya adalah pengecekan. Jika ruangan-ruangan dan kamar mandi kotor, maka harus dibersihkan. Ya, kalau dari rumah sekitar 5:30 kurang, paling sampai sini jam 6 kurang 5 atau kurang 10 udah sampai sini. Masalahnya jam 6 udah harus kerja. Kalau pagi mbak kegiatannya apa aja? Ya, ngelobi, mau basah, terus kamar mandi, terus kadang di kelas, tergantung kan sama temen, kan saling bantu gitu loh. Ya itu. Ininya di sini ya, saya taruh di atas kan daripada nanti ada iya kan buat lewat tuh. Terus saya lewat sini. Buruh dengan sistem outsourcing juga lebih rentan daripada pekerja tetap dalam perusahaan. Pemantauan pemenuhan hak buruh salah satu kerentanannya. Misalnya, ambil contoh misalnya bekerja di DPRD, tetapi dia tidak memiliki hubungan kerja dengan orang-orang di DPRD, atau dia bekerja di sebuah toko, tetapi dia tidak punya hubungan kerja di toko itu, sehingga kemudian kadang-kadang hak-haknya itu yang biasanya tidak dapat termonitor, tidak dapat dipenuhi dengan baik gitu, karena masalah itu tadi. Sehingga kemudian misalnya soal upah, soal kontrak, itu mereka menjadi sangat rentan. Biasanya soal upah dan soal jam kerja dan soal kontrak. Kami menelusuri kesejahteraan pekerja cleaning service di UIN. Hasil temuan kami secara hak seperti upah, jaminan hari tua, jaminan kesehatan, dan THR sudah diberikan pada pekerja. Namun, kesejahteraan itu di saat mereka bekerja belum terpenuhi dengan maksimal. 3 hal penting yang kami temukan. Pertama, terkait tuntunan pekerjaan. Para cleaning service dituntut untuk cepat dalam membersihkan lantai gedung. Jumlah 1 orang di setiap lantai memang tidak efisien. Dibutuhkan paling tidak 2 hingga 3 orang per lantai. Satu lantai itu 1 orang. Ya, 1 lantai 1 orang kan ya lumayan berat sih ya. Karena kalau sebenarnya
bisa diselesaikan semua. Cuma rata-rata yang jadi kendala itu adalah semua minta pagi, ya kan. Sedangkan kalau satu lantai satu orang semua minta pagi, ya kejar-kejaran sama jam gitu. Di samping tuntunan agar bekerja cepat, ternyata cleaning service juga kerap diberi pekerjaan tambahan. Ya umpamanya dibantuin suruh ngambilin apa, masak, terus umpamanya disuruh bayar pajak gitu. Kalau klien kita ya, ada yang ini harusnya dibersihnya lebih pagi, padahal kita ada kelas gitu, ada kelas dadaan. Kadang lucu juga, dosen itu kan misalnya nih, dia udah dijadwalkan sama TU ya, oh di 3.11 kuliahnya, tapi karena mungkin capek untuk naik, jadi dia pakai ruang 1 berapa atau 2 berapa. Jadi kita kayak terhambatnya di situ. Nah, sedangkan beberapa enggak, oh dianggapnya jadi nggak satse. Jadi intinya secara norma itu tidak bisa, yang bisa memberikan pemerintah adalah vendornya, penyedia outsource dengan job desk yang sudah tertuang di dalam kontrak kan seperti itu. Jadi kan dalam kontrak kerja itu kan ada itu, Anda punya hak ABCD, kemudian Anda punya kewajiban ABCD, nggak bisa ditambah yang lain itu. Tambah yang lain itu sudah di luar dari kontrak. Seharusnya ya itu kan nggak boleh. Kalau misalnya mau di luar konteks normatif ya, kalau misalnya meminta bantuan ya kasihlah imbalan kan begitu, orang ngkontok ya kan. Gitu. Selayaknya pekerja lain yang disediakan ruang istirahat atau ruang santai, cleaning service seharusnya mendapatkan tempat itu. Namun, dari penelusuran kami, tidak semua gedung disediakan tempat istirahat bagi mereka. Jikapun ada, ruang istirahat itu tidak layak karena terlalu kecil. Tempat yang kecil itu ternyata tidak hanya dipakai oleh pekerja cleaning, melainkan banyak pekerja lainnya seperti satpam, driver, bahkan pegawai. Hal ini membuat para pekerja perempuan menjadi rentan ketika beristirahat di situ. Jadi kalau misalnya ruang istirahat sesungguhnya memang harus dipikirkan gitu, di mana mereka harus beristirahat gitu. Jadi sekurang-kurangnya sebagai bentuk penghormatan terhadap kemanusiaan, yaitu perlu diberikan fasilitas untuk beristirahat. Sekurang-kurangnya kalau misalnya dalam undang-undang masih terlalu ribet atau seperti apa gitu, minimal ya atas nama kemanusiaan kan itu. Karena UIN kan pasti ada nilai-nilainya lah. Namanya kan kampus pasti ada nilai-nilainya itu, entah itu nilai-nilai asasi, nilai-nilai agama Islam itu pasti ada lah seperti itu. Jadi minimal secara kemanusiaan itu diberikan. Padahal kinerja para cleaning sudah cukup memuaskan bagi mahasiswa. Kami melakukan survei kepada mahasiswa di Fakultas Dakwah dan Komunikasi menggunakan metode random sampling untuk mengukur kinerja cleaning service. Dan hasilnya 67% mahasiswa mengaku puas. Kepuasan itu diukur dari kerapihan kelas dan kebersihan kamar mandi. Dengan hasil yang maksimal itu sudah bisa dikatakan kalau dia itu kinerjanya bagus dari pekerjaannya, Mas. Jadi umpama sekarang jangan lihat dari kamar mandi, dari lobi atau dari kelas, itu kalau bersih berarti kinerja teman-teman itu bagus. Kita kalau mau dibilangnya bagus tapi kok hasil kerjanya itu tidak memuaskan atau jelek, itu berarti kan tidak bagus kinerjanya.